Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Firens Goran. Saya dari kelas 2B jurusan Farmasi Kesehatan. Nah, jadi tujuan dari saya membuat video ini adalah yang pertama sebagai pemenuhan dari tugas mata kuliah Ilmu Presentasi Public Speaking. Dan yang kedua, di sini saya sekaligus mengedukasi dan mengajak teman-teman semuanya agar dapat aktif dan berolahraga secara fisik. Oke teman-teman, di sini teman-teman tahu nggak kalau sekitar 1,8 miliar orang dewasa di dunia ini ternyata belum cukup aktif secara fisik. Nah, berdasarkan data dari WHO teman-teman, ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 sekitar 31 orang dewasa di dunia tidak memenuhi rekomendasi aktif secara fisik. Padahal ya teman-teman, aktif secara fisik secara rutin dapat membantu dan menjaga kesehatan tubuh sekaligus menurunkan risiko berbagai penyakit. Nah, kalau 1 dari 3 orang dewasa masih kurang bergerak, bagaimana dengan kita? Sudah cukup aktivitas kita hari ini? Nah teman-teman, dari data tadi kita bisa melihat bahwasannya masih banyak orang-orang yang kurang bergerak. Padahal untuk mulai hidup yang lebih aktif, kita nggak selalu harus melakukan olahraga yang mahal ataupun sulit. Nah, di sini saya punya satu rekomendasi, di mana olahraga ini sangat sederhana, minim biaya, dan bisa saja dilakukan oleh siapapun. Olahraga apa itu? Jawabannya adalah running ataupun berlari. Jadi teman-teman, running bisa dilakukan oleh siapa saja dan nggak selalu membutuhkan tempat khusus. Kita bisa melakukan di sekitar rumah, di taman, di lapangan, ataupun tempat lain yang aman untuk berlari. Running bukan tentang siapa yang paling cepat atau siapa yang punya pace paling tinggi. Kadang tantangan terbesar justru bukan jaraknya, tapi melawan rasa malu dan rasa malas untuk memulai. Kita mungkin sering merasa, hari ini capek, atau nanti aja deh larinya. Akhirnya satu hari dilewatkan, besoknya dilewatkan lagi, sampai akhirnya kita sadar bahwa sudah cukup lama kita tidak berolahraga. Padahal sebenarnya kita nggak perlu menunggu sampai punya waktu luang yang banyak untuk mulai berolahraga. Nggak perlu langsung lari jauh, nggak perlu memaksakan pace tinggi. Mulai dari kemampuan kita sendiri, bahkan kalau harus berjalan ataupun jogging pelan. Karena sejatinya teman-teman, pace kecil lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Yang terpenting adalah bagaimana kita membangun kebiasaan untuk terus aktif. WHO juga merekomendasikan kalau orang dewasa harus melakukan sekitar 150 sampai 300 menit aktivitas fisik dengan intensitas sedang dalam seminggu, atau 75 sampai 150 menit aktivitas dengan intensitas yang berat. Artinya teman-teman, kita bisa membagi waktu olahraga secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan aktivitas kita sehari-hari. Misalnya nih, kita bisa mulai dengan jogging sekitar 15 sampai 30 menit beberapa kali dalam seminggu. Tidak harus langsung setiap hari. Nah, dan ketika tubuh sudah mulai terbiasa, kita bisa meningkatkan durasinya, jarak ataupun intensitasnya secara perlahan. Lalu, kenapa kita perlu mulai running? Karena olahraga bukan tentang menurunkan berat badan ataupun mendapatkan bentuk tubuh yang tertentu. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kebugaran tubuh, kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, dan juga memberikan manfaat bagi kesehatan mental. Setelah seharian kuliah, mengerjakan tugas ataupun melakukan berbagai aktivitas, running juga bisa menjadi salah satu cara untuk menyegarkan pikiran. Kadang kita hanya perlu keluar sebentar, memakai earphone, menikmati suasana sekitar, dan membiarkan tubuh kita untuk terus bergerak. Jadi, jangan melihat running hanya dari angka di aplikasi. Jangan hanya melihat pace, jarak, ataupun jumlah kalori yang terbakar. Lihat juga prosesnya. Hari ini mungkin kita hanya mampu berlari 2 km. Besoknya mungkin 2,5 km.
minggu depan mungkin kita bisa lebih jauh lagi. Nah, itulah progres. Tidak hanya selalu besar, yang penting ada kemajuan. Dan satu hal yang paling penting dalam berlari adalah konsistensi. Karena percuma kita berlari sangat jauh hari ini kalau setelah itu kita tidak berolahraga lagi selama berminggu-minggu. Lebih baik kita berlari dengan kemampuan yang kita punya, tetapi dilakukan secara rutin. Jadi, ketika rasa malas datang, coba ingat kembali alasan kenapa kita mulai. Apakah kita ingin tubuh kita jauh lebih sehat? Ingin lebih bugar? Ingin mengurangi kebiasaan duduk terlalu lama? Ataupun mungkin hanya ingin punya waktu untuk diri sendiri? Apapun alasannya, jadikan itu sebagai motivasi untuk terus bergerak. Dan jangan terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau melihat orang lain bisa berlari 10 km, bukan berarti kita harus langsung melakukannya hal yang sama. Setiap orang punya kemampuan dan proses yang berbeda. Fokus saja pada diri sendiri. Karena dalam running, lawan terbesar bukan orang yang berlari di sebelah kita, tapi lawan yang terbesar adalah kita, rasa malas, dan diri kita sendiri. Jadi jangan tunggu sampai punya waktu, jangan tunggu sampai mood datang. Pakai sepatu, keluar dan mulai langkah hari ini. Enggak masalah kalau pace kita masih kecil. Enggak masalah juga kalau jaraknya belum jauh. Enggak masalah juga kalau harus berjalan di tengah perjalanan. Yang penting kita sudah mulai untuk bergerak. Karena dalam running, yang paling penting bukan seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa konsisten kita terus melangkah. Jadi, yuk lawan rasa malas, mulai bergerak, dan jadikan running sebagai bagian dari hidup sehat kita. Karena satu langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat di masa depan. Remember, slow progress, it's still progress. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.